Sama, Pak. Terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu apakah Mas Polri masih ada kendala? Betul, Pak. Pada rekomendasi kami yang ketujuh, ini ada dilema ketika kata komunikasi tidak ada di divisi hubungan masyarakat. Dalam satu bulan kerja di lingkungan Polri terkait dengan SLTK, kata komunikasi ada di divisi teknologi dan informasi serta komunikasi. Sementara yang berkomunikasi dengan publik bahkan tidak menggunakan struktur komunikasi, yaitu hubungan masyarakat. Akibatnya kami melihat terjebaknya di sini adalah divisi hubungan masyarakat lebih banyak berperan sebagai juru bicara Polri. Padahal strategi komunikasi juga harus dikeluarkan oleh Polri, bagaimana mempenetrasi melalui kebijakan-kebijakan implementatif yang bisa dilakukan. Selama ini penelitian kami menunjukkan hanya petunjuk-petunjuk itu melalui Telegram, tidak secara komprehensif, terutama divisi humas terjebak hanya mengelola personel-personel humas. Padahal strategi komunikasi adalah bagian terpenting dari leadership. Artinya, kalau pejabat publik, seorang leader tidak mampu mengelola strategi komunikasi, maka ke bawahnya juga akan rusuh. Personel-personel humas adalah pelaksana dari kebijakan strategi komunikasi di level leadership. Oleh karena itu, apabila divisi humas nanti bisa ditransformasi, kami tidak mengatakan perubahan struktur karena agak sulit, menjadi divisi yang melakukan strategi komunikasi termasuk membangun pelatihan komunikasi pada level leadership, maka komunikasi menjadi sebuah keniscayaan dalam kekuatan seorang pemimpin di kepolisian. Demikian jawaban kami, semoga berkenan. Terima kasih. Oke, baik, berkenan. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja bahwa memang penting ya, semua all perform by means of communication. Semua personil kepolisian juga mempunyai fungsi humas dan fungsi komunikasi publik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Saudara Promopendus. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Atwar Bajari MSI selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Pak Krisna ya. Tadi sudah di sounding, perjalanan studinya sangat panjang begitu. Kalau tidak salah kami menyuruh Bapak sidang tahun 2023 kalau tidak salah. Tapi masih mau bayar SPP terus ya. Karena terlalu banyak uang mungkin. Luar biasa. Ya mungkin karena kesibukan ya Pak Kris. Siapa? Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Promopendus. Yang pertama, kajian Pak Krisna ini tidak membuat saya ini hampir sama dengan kajian-kajian sebelumnya, bahwa ruang media sosial itu, temuan jurnal-jurnal sebelumnya menunjukkan bahwa seringkali akun-akun media sosial yang dimiliki oleh personal lebih unggul, lebih menarik ketimbang akun official. Seringkali akun official itu hanya prasyarat untuk menunjukkan bahwa ada sebuah akun yang dimiliki oleh lembaga, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kris, bahwa akun Pak Kapolda itu lebih membangun engagement publik ketimbang akun official, sehingga akhirnya ada ada pergeseran akun personal itu menjadi bagian dari akun personal. Nah, akun personal itu menjadi akun official maksud saya. Nah, dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh Pak Kris, Erving Goffman, dramaturgi dengan impression management, apa yang bisa ditarik dari ini? Dari kekuatan akun personal ini yang seringkali menutup akun official. Apakah karena akun personal ini orang lebih mudah membangun impression management gitu? Misalnya saya sebagai profesor agak susah misalnya main TikTok di media sosial, tapi sebagai Atwar Bajari bisa begitu. Atau sebagai Kapolda, Pak Kapolda lebih rileks ketimbang misalnya dia sebagai membawa jabatan Kapolda. Karena akun official mungkin lebih organik ketimbang akun personal. Nah, apakah itu ada kaitan dengan impression management yang dikembangkan oleh Erving Goffman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
menarik sekali saya kira dari tipologi meta komunikasi yang dibangun oleh Promopendus. Hampir semuanya nilainya positif gitu. Bahwa strategi yang dikembangkan dalam ruang media sosial oleh Kapolda selama penanganan COVID-19 itu memberikan dampak yang baik dalam membangun branding ataupun image building dari Kapolda khususnya selama penanganan COVID-19. Jadi dengan demikian ada beberapa hal yang secara aksiologis menurut saya sangat bermanfaat. Tetapi seringkali kata Peltonen, ini seorang peneliti ujaran kebencian, seringkali ruang media sosial itu tidak menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Karena ada beberapa intervensi. Nah, misalnya kasus-kasus yang sering, bukan sering ya, kasus-kasus yang mungkin banyak belum bisa ditangani oleh Polri. Kasus terakhir mungkin masalah Peggy misalnya di Cirebon, ini ada simpang siur nih informasinya bagi kami sebagai publik. Mungkin juga kasus-kasus yang lain. Saya ingin menanyakan seberapa jauh sebenarnya Polri mengembangkan value dan norm yang menurut Ogden itu, Joseph Ogden sebagai penulis strategi communication, value dan norm itu sebagian entitas paling dasar untuk membangun strategi communication, baik itu dalam ruang sosial media maupun di dalam ruang sosial sesungguhnya gitu. Supaya tidak terjadi kesenjangan cerita antara dunia sosial dengan dunia media sosial. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Kris. Terima kasih Prof. Atwar, promotor kami. Pertanyaannya agak sulit, Pak. Siap, Pak, tapi tantangan buat kami. Terima kasih. Terkait akun personal yang mentransformasi menjadi akun official, ini menjadi menarik, Pak. Karena Bapak mengutip Goffman, ya, pentingnya representasi diri. Jadi dalam kaitan ini, akun yang kami teliti ingin menampilkan orang atau diri seorang Fadil Imran agar dia diterima oleh publik, Pak. Karena pada saat awal jadi Kapolda sudah kesulitan, Pak, dengan isu-isu besar, dan ini menjadi diskusi promotor dengan kami. Ya, kami tidak perlu sebutkan isu besarnya, dan dia ingin menunjukkan kepada publik dari Jawa Timur pindah ke Jakarta, pengakuan dulu, Pak. Dia representasikan, ini loh gaya saya. Nah, dengan gaya yang lebih diterima, representasi diri tadi, dia memahami, Pak, dengan timnya adalah konten-konten yang saya harus tampilkan tidak perlu official, karena nanti tidak dicerna sebagaimana disampaikan oleh Miller, Pak. Karena publik ingin memilih, kalau terlalu berat tidak sampai. Beban yang diemban oleh seorang Kapolda antara lain, Pak, kami teliti, nyuntik saja jadi bebannya Kapolda, Pak. Itu seluruh Indonesia, Pak. Kalau yang nyuntik vaksin tidak banyak, ancamannya Kapolda atau Kapolres copot. Nah, Pak Kapolda punya beban harus melakukan vaksinasi 14 juta orang. Untuk membawa publik sejumlah jutaan orang mau vaksin, pesan-pesan yang ingin disampaikan itu tidak bisa ditangkap oleh media massa. Akhirnya dia mengelola medianya sendiri, Pak. Nah, perbedaan antara akun personal menjadi akun officialnya Kapolda Metro Jaya ini adalah kalau akun official lain fix, Pak, dikelola oleh admin sehingga tidak personal. Nah, pada akun Kapolda Metro Jaya dia mengendalikan sendiri apa yang mau diupload. Bahwa dia menggunakan tim itu adalah bagian dari strategi dan manajemen, Pak. Tapi dia ingin, ini upload, ini gaya saya, ini. Nanti saya ke sini, kamu ini kan. Nah, barulah kontennya dibuat lebih menarik. Tapi sebenarnya, nah, Bapak kaitan dengan dramaturgi front stage tadi, apakah ada gap antara yang ditampilkan dengan yang tidak ditampilkan dengan dasar value and norm sebagaimana tadi Bapak sampaikan? Dalam hal ini kami tidak melihat gap yang luas. Yang lebih terlihat adalah bagaimana mengelola panggungnya, Pak. Aslinya begini, hanya tampilannya lebih dieksotikkan supaya masuk ke publik.
ini kalau dramaturgi dalam konteks fisik kami contohkan pada saat kami ke Thailand, Pak. Di Thailand itu ada namanya cabaret show yang pemainnya ladyboy semua. Cantik, kena lampu, cantik-cantik. Bahkan penonton perempuannya kalah cantik, Pak. Selesai dari panggung, itu mereka berjajar di luar karena menunggu tip kita. Nah, lampu-lampu panggung sudah tidak menyorot, baru ketahuan aslinya itu ladyboy, wajahnya rusak-rusak. Itu adalah bagaimana panggung digunakan oleh mereka, fisik. Nah, dalam konteks ini, Kapolda penampilan dia di panggung medsosnya tidak gaya dia misalnya, Pak, ketika dia dengan omongannya, kalau kami bahasa Jakarta ya nyablak, ya itulah gayanya Fadil Imran. Dia tidak mau dia berubah gaya. Jadi gap itu tidak terlalu ada. Nah, value yang ini ditampilkan adalah ayo prokes, ayo vaksin, ayo suntik, ayo jaga. Itu value yang dijaga. Kalau value penegakan hukum, dia ingin tampilkan adalah value soft approach. Karena hard approach tidak akan masuk untuk mengajak publik menaati protokol kesehatan. Demikian, Pak, kami apabila kurang berkenan, Pak. Terima kasih, sangat berkenan, Pak. Panjang lebar malah. Bapak menunda doktor tidak terlalu cepat-cepat ya. Izin Pak. Terima kasih. Bapak meminta kami ujian 2023, 2022 kami diangkat Kadif, ada beban dari Kapolri begitu banyak, kami harus keluar. Bahkan kami terima kasih, kami ucapkan Bapak bersedia menyidangkan kami tanggal 25 ini. Kami baru pulang dari Belanda, besok sudah pergi lagi. Alhamdulillah, Pak, kami terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.